Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 4. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya, Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti meminta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Yang pertama, menggunakan pelampung, melakukan pemanasan untuk mencegah cedera atau kram, berlatih berenang di kolam yang dangkal, tidak berenang sendiri, dan pastikan ada yang mengawasi. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara untuk menjaga keselamatan diri saat berenang. Ini ada pada halaman 141 yang paling bawah ya. Lalu, upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera, berlatih berenang di kolam yang dangkal, tidak berenang sendiri, dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahap-tahap berikut sebelum berenang. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Lakukan pemanasan sebelum masuk kolam renang. Lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam yang dangkal terlebih dahulu. Kenakan pelampung agar lebih aman. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelpon ibu. Dayu meminta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak tujuan dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat.
Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Nah, itu adalah cerita dari telepon ya teman-teman, alat komunikasi. Sekarang, lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Pada bacaan tadi ada surel, ada SMS, ada ponsel, dan komputer, lalu internet. Nah, ini saya sesuaikan dengan bacaan tadi ya teman-teman. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf, lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Nah, di sini ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, kita disuruh untuk menulis kalimat utama. Yang kedua, kita disuruh untuk meringkasnya. Nah, seperti ini kalimat utama dari setiap paragraf dan ini ringkasannya. Saya akan memperbesar di sini. Nah, seperti ini, saya akan memperbesar, saya akan membahas terlebih dahulu kalimat utama. Apa sih Kak kalimat utama dari setiap paragraf? Kalimat utama adalah pokok pikiran atau pokok permasalahan dalam satu paragraf tersebut. Nah, tadi kan ada 4 paragraf ya. Paragraf yang pertama, kalimat utamanya, sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Paragraf kedua, selanjutnya surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Paragraf ketiga, pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Paragraf keempat, kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Setelah itu ringkasannya. Nah, ini ringkasannya. Ringkasannya, sejak zaman dahulu komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21, mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Nah, itu adalah ringkasan beserta kalimat utama dari paragraf tadi ya. Kalian bisa menuliskan ini pada halaman 146 ya. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menulisnya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Tentu saja dapat ya. Lalu, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Misalnya kalian mempunyai teman yang bernama Rido. Rido itu pintar bernyanyi, Edo pintar mewarnai, Dika pintar menggambar, Samsul pintar matematika, Siska pintar menari. Nah, seperti itu cara pengerjaannya ya. Di sini kalian bisa sesuaikan dengan nama-nama teman kalian dan keahliannya sendiri-sendiri. Setelah itu, ayo berdiskusi. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda, namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama.
Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Bekerja sama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tidak, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Kita harus saling menghargai untuk menjaga kerukunan, saling menghargai, menghormati, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini ada pada halaman 149. Lalu kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menuliskan ringkasan teks bacaan dengan menggunakan kosakata produk teknologi komunikasi. Yang kedua, diskusi kelompok untuk mengamati kemampuan khusus yang dimiliki oleh anggota kelompok. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan simulasi cara untuk menjaga keselamatan diri di kolam renang. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.